kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok 6 akan membahas materi yang berkaitan dengan komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif dan bagaimana komunikasi yang efektif itu? Tapi sebelum itu, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Rizkita Mara selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun pemateri kita pada hari ini, yang pertama adalah Putri Aditya Pratiwi, Sarmila, Lilis Suryani, Elsa Octaviani, Siti Rohima, Fidalia Trinanda Masdi, Putri Adiza, Nyayu Aisyah Safira, Yohana, Dila Vedita, Arfi Minandariska Aurani, dan juga Azhara Pramesti. Baik, berbicara tentang komunikasi tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena pada dasarnya manusia berinteraksi dengan saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam dunia pendidikan, komunikasi ini akan selalu dan akan terus terjadi dan juga kita jumpai. Contohnya komunikasi antara guru dan siswa. Dalam penerapannya, proses komunikasi ini tentunya akan selalu menjumpai hambatan-hambatan yang akan terjadi. Entah itu karena kurangnya pengetahuan ataupun karena kurangnya keahlian seseorang dalam berbicara secara efektif. Nah, jika kalian merupakan seorang guru ataupun calon guru, kalian wajib menguasai keterampilan komunikasi secara efektif. Karena berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu kompetensi inti guru adalah mampu berkomunikasi secara efektif pada siswanya. Karena guru yang baik adalah guru yang mampu menyampaikan tujuan dan makna pembelajaran secara efektif pada siswa, sehingga siswa tidak salah memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita menerapkan komunikasi secara efektif, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari komunikasi efektif itu sendiri. Salah satunya dengan mengetahui definisi, tujuan dan fungsi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, dan juga unsur-unsur dalam berkomunikasi demi keberlangsungan proses pembelajaran yang baik dan bermutu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi inti. Yang pertama adalah mengenai definisi dari komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi efektif dan bagaimana komunikasi yang efektif? Marilah kita dengarkan pemaparan dari Saudara Yohana dan juga Saudara Arfi Minandariska Aurani. Kepada Saudara Arfi Minanda dan juga Yohana, dipersilakan. Saya Arfi Minandariska Aurani akan menjelaskan materi tentang definisi komunikasi. Komunikasi secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu kam yang artinya dengan atau bersama dengan, humus yang artinya satu, dan membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communation, yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, atau hubungan. Untuk definisi komunikasi para ahli yang pertama, ada dari Edward M. Rogers. Edward M. Rogers mengemukakan bahwa komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah perilakunya. Yang kedua ada definisi dari Skazam dalam Suranto 2005. Skazam berpendapat bahwa komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima. Dengan bantuan pesan, pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan. Untuk definisi komunikasi menurut para ahli selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yohana. Dikutip dari Sugio tahun 2005 menyatakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan manusia menjalin hubungan satu sama lain yang demikian otomatis keadaannya sehingga sering tidak disadari bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan hasil belajar. Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan hubungan timbal balik antara pemberi pesan atau pembawa informasi kepada penerima pesan atau informasi yang disampaikan. Seseorang yang mampu menyampaikan pesan dengan baik artinya ia sudah berkomunikasi secara efektif, terutama dalam proses belajar mengajar. Guru sangat dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif pada siswanya. Dikutip dari Dharma tahun 2000, halaman 73 mengatakan bahwa komunikasi yang efektif hanya terjadi jika antara penerima dan pengirim pesan tercipta pemahaman yang sama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Tubbs tahun 2000 yang menyatakan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif bila pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim berkaitan dengan pesan seperti yang ditangkap dan diterima oleh penerima. Biasanya mengharapkan satu hasil lebih sebagai tujuan komunikasi.
Oleh karena itu, komunikasi efektif sangat menentukan keterimanya pesan yang hendak disampaikan, terkhusus dalam proses pembelajaran. Nah teman-teman, jika kita tadi sudah mengetahui definisi dari komunikasi yang efektif dan bagaimana seseorang yang sudah dapat dikatakan berkomunikasi secara efektif, maka materi selanjutnya mengenai fungsi dari komunikasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Azhara Pramesti, Putri Aditya Pratiwi dan juga Saudara Fidalia Trinanda Masbi. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi pembelajaran. Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu fungsi komunikasi sosial. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia akan hilang karena ia tidak punya waktu untuk mengatur diri mereka sendiri dalam lingkungan sosial terutama. Tanpa terlibat dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana cara makan, minum, berbicara sebagai manusia yang beradab atau dalam memperlakukan manusia lainnya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Aditya Pratiwi dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi selanjutnya. Fungsi komunikasi pembentukan konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lainnya itu memiliki kemungkinan yang kecil atau mungkin tidak bisa mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Kita sadar bahwa kita manusia karena orang-orang di sekeliling kita menunjukkan kepada kita lewat perilaku verbal dan non-verbal yang mereka tunjukkan bahwa kita adalah manusia. Inilah yang disebut dengan aktualisasi diri atau lebih tepatnya keberadaan itu sendiri. Manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makanan dan minuman, serta memenuhi kebutuhan psikologis seperti sukses dan kebahagiaan. Komunikasi intinya dalam konteks apapun adalah bentuk dasar adaptasi dari manusia terhadap lingkungan. Fungsi komunikasi selanjutnya adalah fungsi komunikasi ekspresif. Dari kata ekspresif saja, teman-teman mungkin sudah bisa ya menebak bahwa komunikasi ekspresif sering dilakukan oleh kita sebagai manusia untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Ungkapan kasih sayang, marah, atau malu merupakan salah satu komunikasi ekspresif yang memang mungkin bisa saja dapat disampaikan oleh kata-kata. Namun paling banyak orang atau manusia itu mengomunikasikan lewat bahasa tubuh, yang artinya kebanyakan komunikasi ini disampaikan dalam bentuk nonverbal. Orang boleh mengatakan saya tak marah, padahal mukanya merah, tampangnya cemberut, dan tatapan matanya sangat tajam. Nah, orang itu akan lebih percaya pada bahasa nonverbal daripada bahasa verbalnya. Karena intinya komunikasi ekspresif ini selalu memengaruhi komunikasi sosial seseorang. Baik, jika teman-teman ingin tahu fungsi komunikasi lainnya, yuk tetap saksikan penjelasan video setelah ini. Jadi teman-teman, fungsi komunikasi selanjutnya yaitu sebagai komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ini berhubungan dengan komunikasi ekspresif. Namun, bentuk penyampaiannya seringkali secara kolektif. Misalnya, upacara perkawinan, pada upacara ritual keagamaan, sampai dengan memperingati tanggal bersejarah. Mereka yang terlibat dalam komunikasi ritual ini sering dianggap berusaha menegaskan sebagai bagian dari kelompok yang merayakannya. Komunikasi ritual juga dianggap sebagai komitmen individu terhadap tradisi dalam kehidupan sosialnya. Seseorang yang baru masuk dalam lingkungan baru cenderung harus melakukan komunikasi ritual yang baru. Mereka seolah diwajibkan untuk melakukan komunikasi ini untuk menunjukkan bahwa mereka memang siap dan akan bergabung dalam lingkungan baru ini. Nah, misalnya mahasiswa baru yang harus melakukan pengenalan atau yang sering kita kenal dengan nama ospek. Nah, yang terakhir yaitu fungsi komunikasi sebagai instrumental.
Komunikasi yang berfungsi sebagai komunikasi instrumental adalah komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan, bahkan memberikan informasi dan mengandung muatan persuasif, dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta dan informasi yang disampaikan adalah akurat dan layak untuk diketahui. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah materi fungsi komunikasi tadi, maka materi selanjutnya adalah tentang tujuan komunikasi. Mengapa manusia berkomunikasi? Salah satunya untuk memudahkan interaksi antar manusia. Nah, namun di balik itu terdapat beberapa tujuan-tujuan lainnya mengapa manusia harus berkomunikasi. Maka dari itu, marilah kita dengarkan pemaparan dari Saudara Elsa Octaviani. Kepada Saudara Elsa, dipersilakan. Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas apa sih tujuan komunikasi? Pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu komunikasi. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu tujuan komunikasi. Teman-teman, pada hakikatnya komunikasi itu bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain atau lawan bicara. Informasi tersebut kemudian diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi atau narasumber. Kedua, perubahan pendapat merupakan tujuan komunikasi yang mengubah pendapat seseorang. Perubahan ini dapat terjadi saat proses komunikasi berlangsung, atau bisa juga setelah proses tersebut. Hal ini tergantung bagaimana penyampaian yang dilakukan oleh komunikator. Yang ketiga, perubahan perilaku merupakan tujuan komunikasi yang merubah perilaku. Dalam hal ini, perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan. Yang keempat, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial juga dapat terjadi sesuai dengan proses komunikasi. Perubahan dalam tatanan masyarakat tersebut sesuai dengan lingkungan dan terjadinya komunikasi. Nah, teman-teman, itulah tujuan komunikasi. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Nah, teman-teman, selain definisi, tujuan, dan juga fungsi, komunikasi ini juga memiliki bentuk-bentuk dari komunikasi. Apa saja sih bentuk-bentuk dari komunikasi? Marilah kita simak pemaparan dari Saudara Siti Rohima, Nyayu Aisyah Safira, dan juga Saudara Dila Vedita. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi. Antara lain, 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya atau komunikasi yang terjadi secara pribadi, yang langsung diketahui maknanya dan langsung menimbulkan respon. Contohnya, percakapan yang dilakukan guru dengan siswa, guru dengan guru, ataupun siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi ini melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang dalam prosesnya. Komunikasi seperti ini biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya kerja tim, rapat, atau berdiskusi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan paparan berikutnya, yaitu mengenai komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan penyampaian pesan yang ditunjukkan kepada khalayak ramai yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Contohnya ketika guru yang memberikan sebuah informasi di lapangan upacara yang ditunjukkan untuk para siswanya, maka guru tersebut dapat dikatakan telah melakukan komunikasi publik. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan antara 2 orang yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya ketika guru yang berbicara dengan guru lainnya dan siswa yang berkomunikasi dengan siswa lainnya. Baik, cukup sekian. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Komunikasi vertikal ialah kebalikan dari komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal ini ialah komunikasi yang terjadi ketika dua orang yang melakukan komunikasi memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, pada komunikasi ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ialah komunikasi yang dilakukan oleh bawahan ke atasan. Contohnya seperti komunikasi yang dilakukan oleh guru ke kepala sekolah. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi ini ialah komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahannya. Contohnya seperti komunikasi yang terjadi antara guru dan siswanya. Baik, selain dari bentuk-bentuk komunikasi, jadi komunikasi ini juga memiliki unsur-unsur pembentuk dalam berkomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai unsur-unsur komunikasi, marilah kita simak pemaparan dari Saudara Putri Adiza, Sarmila, dan juga Liris Suryani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Efektivitas komunikasi yang terjadi dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuk komunikasi itu sendiri. Ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama adalah komunikator atau pengirim pesan. Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Sebelum proses komunikasi berlangsung, komunikator harus menciptakan sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada penerima pesan. Nah, dalam hal ini, pesan yang diciptakan dan pesan yang hendak disampaikan harus dipahami terlebih dahulu oleh si komunikator agar tidak menimbulkan gangguan atau salah arti oleh penerima pesan. Unsur yang kedua adalah komunikan atau penerima pesan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat diartikan sebagai audiens yang nantinya dapat menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh komunikator sehingga terjadi hubungan timbal balik dua arah antara pengirim pesan dan penerima pesan. Baiklah, unsur yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Unsur dalam berkomunikasi selanjutnya yaitu pesan atau informasi atau berita. Pesan atau informasi memiliki dua bentuk penyampaian, yakni secara verbal maupun non-verbal. Pesan yang disampaikan secara verbal biasanya diungkapkan dengan kata-kata atau secara lisan ataupun dengan tulisan, dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat, majalah, dan sebagainya. Sedangkan pesan yang disampaikan secara nonverbal biasanya berupa isyarat, gerakan badan, intonasi suara, ataupun mimik wajah. Nah, selanjutnya unsur dalam berkomunikasi selanjutnya yaitu saluran atau media atau channel. Saluran atau media atau channel ini merupakan jalan yang dilalui pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, dan biasanya berupa gelombang suara atau gelombang cahaya. Sedangkan alat untuk menyampaikan pesan dapat berupa kertas, radio, surat kabar, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Unsur komunikasi yang terakhir adalah balikan atau respon atau feedback. Respon atau feedback adalah sebuah reaksi yang dihasilkan setelah pengirim pesan atau komunikator menyampaikan pesannya kepada penerima pesan, atau lebih singkatnya umpan balik dari lawan bicara. Respon yang dihasilkan ini menentukan apakah pesan yang disampaikan sama atau tidak dengan maksud atau tujuan yang akan dicapai oleh sang komunikator. Jadi respon ini merupakan salah satu yang dijadikan acuan komunikasi itu berjalan lancar atau tidak. Itu saja materi yang disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah teman-teman, setelah mendengarkan pemaparan dari penyaji tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi ini adalah interaksi dua arah antara komunikator atau pengirim pesan dengan komunikan atau penerima pesan. Dan seseorang yang sudah dapat dikatakan telah berkomunikasi secara efektif apabila pesan yang disampaikan berterima kepada penerima pesan.
Komunikasi tentunya juga memiliki fungsi yakni sebagai media pembelajaran, interaksi sosial, pembentukan diri, ekspresif, ritual, dan juga instrumental yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat dimengerti dan menghasilkan respon dari penerima pesan atau komunikan. Selain memiliki fungsi dan tujuan, komunikasi juga memiliki bentuk-bentuk dan juga unsur-unsur yang terdiri dari komunikator atau pengirim pesan, komunikan atau penerima pesan, pesan atau informasi yang disampaikan, sarana atau media pembawa informasi, dan juga respon dari penerima pesan. Apabila guru dan siswa telah melakukan komunikasi secara efektif, maka proses pembelajaran yang akan dihasilkan adalah proses pembelajaran yang berkecenderungan baik dan juga bermutu. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 6 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga teman-teman sekalian memahami dan mengerti atas apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.